see what I see? Halo, cerita horor yang akan saya bawakan malam ini adalah kiriman dari saudara saya sendiri. Jadi cerita ini berlokasi di sebuah kampus di kawasan Indonesia Timur. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ceritanya. Ceritanya akan saya bacakan dengan sudut pandang saya sebagai kakak saya tersebut. Kejadian ini saya alami saat berkuliah S2 di salah satu kampus terkenal di kota Makassar. Sebagai mahasiswa S2 yang waktu itu kebetulan satu angkatan hanya ada 5 orang yang mengambil program studi tersebut. Suatu hari kami diberi tugas untuk mendownload sebanyak-banyaknya jurnal sampai tidak terasa sudah waktu sholat maghrib. Biasanya kan kita sholatnya di musola. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, kampus ini lokasinya cukup jauh dari kota. Jadi, dia berada di kabupaten tetangga dari kota Makassar. Jadi, jika sore, kampus ini terbilang cukup sepi dan yang tinggal cuma beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Atau seperti kami yang sedang mengerjakan tugas yang harus diselesaikan malam itu juga. Terus di gedung yang kami gunakan ini, setiap lantai ada musola dan letaknya selalu berada di paling pojok di tiap lantainya. Tapi malam itu kami enggan ke musola, soalnya suasana sudah cukup sepi dan sudah agak mencekam. Lagi pula kami cuma berenam di ruangan yang lumayan besar. Bisalah kami sholat berjamaah bersama-sama di ruangan itu. Pikiran kami saat itu seperti itu. Nah, ketika sholat maghrib masih aman. Tidak ada gangguan sama sekali. Tetapi ketika tiba waktu sholat isya, mulai muncul beberapa gangguan. Saat itu kami sedang mengambil wudhu dan saya berdua teman perempuan ketika ke toilet perempuan untuk mengambil wudhu itu sudah mulai cukup takut. Nah, ketika mulai mengambil wudhu, lampu toilet tiba-tiba mati nyala dengan sendirinya dan beberapa kali berulang-ulang. Kami berdua cuma bengong dan berpikir paling dikerjain sama 3 teman cowok lainnya yang lagi jahil kemungkinan. Setelah itu kami sholat dan selanjutnya lanjut mendownload tugas-tugas yang diberikan oleh profesor. Saat itu profesor menyemangati kami sambil memberikan wejangan-wejangan. Nah, hingga kira-kira pukul 9 malam, saya sendiri mulai mendengar ada keanehan atau keganjalan. Saya mendengar suara panci jatuh, kompor dinyalakan, berisik seperti suara orang-orang di dapur lagi sibuk memasak. Kebetulan di samping ruangan kami ada sebuah ruangan pantry memang. Tapi masalahnya pantry ini tidak terpakai dan tidak ada panci ataupun alat memasak lainnya, apalagi kompor. Biasanya isinya cuma sapu dan alat-alat
pembersih lantai lainnya seperti pel yang mungkin disimpan oleh cleaning service di lantai gedung tersebut. Saya melongo dan sambil memperhatikan teman-teman yang sedang asik bekerja, sepertinya mereka tidak mendengar atau mungkin tidak menyadari hal tersebut. Atau cuma mungkin memang saya sendiri yang bisa mendengarnya. Pada pukul 10 malam, kita mulai gelisah. Karena sudah kelelahan juga, akhirnya profesor membiarkan kami berlima pulang lebih dahulu. Apalagi hujan sepertinya sudah hampir turun dan kami hanya memakai motor dan juga rumah saya cukup jauh dari kampus tersebut. Kejadian berikutnya yaitu ketika kami jalan untuk keluar dari gedung dan menuruni tangga, teman saya yang satunya perempuan mengatakan, kita lewat mana ini? Soalnya kita tidak tahu pintu mana yang belum dikunci di gedung tersebut. Saya menunjuk ke arah pintu yang satu, karena sebelumnya saya melihat seseorang yang baru saja lewat dari situ, dari kejauhan. Teman-teman yang lain melihat kalau pintu itu tidak ada bergerak sama sekali sedari tadi dan sudah digembok. Tetapi saya tetap nyolot. Ternyata betul, pas di depan pintu tersebut memang kondisinya sudah digembok dan dirantai. Jadi yang tadi saya lihat itu apa? Apakah cuma halusinasi? Tapi yang saya lihat itu seperti nyata. Akhirnya kami memutar balik dan mencari pintu yang belum terkunci. Lanjut cerita, saat kami dalam perjalanan pulang, itu sudah mulai hujan deras. Nah, kami berenam saling boncengan, sehingga ada 3 motor yang kami kendarai saat itu. Masing-masing dikendarai oleh 2 orang. Nah, motor saya itu paling belakang. Tetapi tiba-tiba kami melihat motor teman kami yang satunya yang berada di depan kami itu masuk ke jalan ke arah hutan. Jadi saya pastikan lagi ya, saya infokan lagi bahwa kampus saya memang berada di tempat yang cukup terpencil, yaitu di pinggiran kota. Nah, kami berdua mau ikut ke teman yang berbelok tadi. Tapi kami takut juga, takutnya kami kesasar dan kami menyimpulkan bahwa teman kami tadi itu kesasar. Maka kami coba mendahului jalan yang mereka lalui tadi dan setelah itu menunggu di jalan tersebut. Itu kami tunggu hampir setengah jam. Mereka tidak muncul-muncul juga. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut pulang saja. Nah, kebiasaan kami berlima biasanya berangkat dan pulang ke kampus itu selalu kumpul di salah satu rumah teman saya yang satunya lagi. Nah, kalau memang mereka belum tiba dan tidak muncul juga, maka kita kerahkan bantuan. Ya, kami takutnya mereka benar-benar kesasar karena sampai kami tiba di base camp atau di rumah teman kami yang biasa tempat kami ngumpul, itu pun tidak ada info sama sekali dari mereka. Nah, ternyata pas kami tiba, malah kami berdua yang ditungguin karena belum tiba dari tadi. Kami berdua kaget dong. Dan ternyata di antara kami berlima, yang mengalami kejadian aneh itu cuma kami berdua. Dengan teman cowok yang berboncengan dengan saya waktu itu. Bukan mereka yang mainkan lampu saat kami di WC atau di toilet gedung tersebut. Dan katanya teman cowok itu saat di WC juga mengalami hal yang aneh. Jadi dia merasa ada orang yang mondar-mandir di belakang mereka saat mengambil wudhu.
Terus ternyata suara di pantry itu mereka dengar juga, tetapi mereka saling diam dan tidak saling mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Dan kami hampir disesatkan ke hutan oleh sosok yang berada di atas motor yang kami kira itu teman kami. Untung kami tidak sampai nekat untuk mengikuti mereka, karena kami sempat teriak-teriak dan klakson saat itu, tapi orang yang kami kira teman kami yang kesasar itu tidak merespon sama sekali. Ya, mungkin itu cerita yang bisa saya bagikan, pengalaman saya ketika berkuliah di kampus yang cukup terbilang horor. Nah, cerita horor lainnya yang ada di kampus ini cukup banyak. Nanti mungkin bisa saya share di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.